Malis Tanjung Pinang. Hari ini kita kedatangan tamu dari Tanjung Balai Karimun, yaitu Pak Bambang Sutrisno selaku pengacara dan juga Pak Aris selaku pemilik lahan yang pertamanya terkait dugaan BPN ya, Kantah Kabupaten Karimun yang melakukan perbuatan semena-mena terhadap masyarakat, memblokir sertifikat tanpa ada dasar hukum. Nah, mungkin bisa dijelaskan kronologisnya, Pak siapa Pak? Pak Aris Dasopa. Pak Aris Dasopa bisa jelaskan asal usul kepemilikan lahan Bapak di desa. Mungkin Pak Bambang bisa jelaskan kronologis dari kejadian ini Pak. Terima kasih Pak. Ini waktu yang diberikan kepada saya sebagai kuasa hukum atau advokat daripada Pak Aris Dasopa. Pada awalnya Pak Aris itu memiliki tanah yang dia beli dari masyarakat awal. Nah, inilah bukti kepemilikan tanah yang disebut kalau di lokal kita ini adalah surat tebas. Geran ya, Ini bukan surat tebas Pak. Ya. Surat tebas. Beda dengan geran. Jadi surat tebas ini ditingkatkan Pak Aris menjadi itu yang namanya surat alas hak. Nah, alas hak atau kalau kita di Karimun namanya supradit Pak. Supradit ya. Oke. Supradit. Nah, setelah itu Pak Aris ketemu saya dan Pak Barum Effendi. Kebetulan kami berdua ini adalah pengacara dan advokat serta konsultan hukum di Kabupaten Karimun. Ditemui Pak Aris kepada saya mohon bantuan jasa Pak Bambang dan Pak Barum Effendi untuk diterbitkan surat dari supradit ditingkatkan menjadi sertifikat. Namun setelah kami tinjau ke lokasi, setelah kami tinjau segala administrasi, saya berkoordinasi dengan Pak Sutrisno, tim ketua administrasi yang ada di kelurahan desa paling benar apa Bangke nih Pak? Benar kan? Benar ya. Setelah itu Pak Sutrisno mengatakan, coba ini aja Pak Omang penuhi syaratnya, ini saya siapkan belangkonya. Jadi Pak Sutrisno memberikan kita belangko sebanyak 15 persil untuk diisi. Setelah kita isi, beberapa persyaratan kita penuhi, setiap lembaran dan lembar kita tanda tangani, dan di setiap belangko itu ada sekitar rangkap 7 semuanya. Kita isi dan tanda tangani dengan materai itu kita serahkan ke Pak Sutrisno sebagai ketua tim adjudikasi penerbitan sertifikat sistematis lengkap sebagaimana yang diprogramkan oleh Bapak Presiden kita. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. Namun surat ini akhirnya keluar pada tahun 2018. Ya. Kita ajukan awal tahun, akhir tahun ini keluar 2018. Setelah keluar di tahun 2022 ada pihak tertentu yang mengklaim bahwa sebagian kecil dari tanah kita ini merupakan bagian dari tanah milik PT Power Plant. Di mana PT Power Plant ini dikuasai atau dikoordinasi oleh Pak Syariah. Pak Syariah. Jadi kita melakukanlah mediasi beberapa kali. Mediasi BPN yang ada BPN yang menjembatani. Namun hasil mediasi itu kan kami mengatakan kami membuat sertifikat dengan sistem PTS ini dengan syarat ya telah dipenuhi dan telah ditetapkan oleh pihak tim adjudikasi. Nah, setelah itu pihak kepala BPN nyeletuk. Dia mengatakan bahwa surat yang kami ajukan, sertifikat yang kami ajukan tidak prosedural. Berarti kan dia, ya kepala BPN-nya Pak Junaidi Hutasoid itu menganggap remeh pekerjaan daripada stafnya. Sementara stafnya itu kan bekerja ada SK-nya Pak. Tidak sembarangan. Ya kan tidak sembarangan. Nah, setelah itu secara spontanitas dia ngomong tanpa dasar, tanpa apa, dia minta bahwa
sertifikat yang saya pegang ini kan ada 11 eksemplar. 11 seperti ini ada 11 Ya, eksemplar. sertifikat. Yang 4 sertifikatnya masih ditahan. Sampai saat ini masih ditahan oleh pihak BPN Pancakarimun ya, Pak. Pancakarimun. Namun mereka seenaknya ngomong bahwa apabila dalam jangka waktu 14 hari kita harus menyerahkan sertifikat yang saya pegang ini, yang saya kuasai dari kawan-kawan, menyerahkan kepada kepala kantor BPN Kabupaten Karimun, yaitu Pak Junedi Utaswe, dengan sukarela. Ya saya tidak menerima, Pak, karena saya menerbitkan ini penuh dengan hak-hak sesuai dengan hak yang dimiliki oleh Pak Haris Dasopang. Jadi itu tuh saya sanggah. Ya tak bisa gitu, Pak. Kalau saya melakukan perbuatan melawan hukum, ya Bapak gugat kami di pengadilan, Pak Saryat ini tadi. Dan kalau kami melakukan pencerobohan, Bapak laporkan kami ke Polres. Kan itu ada lembaga. Namun hingga saat sekarang mereka hanya menakut-nakuti kami aja. Jadi tidak pernah yang merasa bahwa tanah ini milik orang-orang tertentu itu, mereka tidak pernah mengajukan. Namun ada satu yang sangat kita sayangi, Pak. Ada di antara 15 parsil surat ini atas nama Ibu Rosita. Namun Ibu Rosita itu kan notaris. Karena kemarin saya sudah anggap dia kayak keluarga, jadi saya ada memberikan sebidang tanah tapi dengan dia membantu biaya tebas. Jadi oleh kepala kantor BPN ATR BPN Kabupaten Karimun, mungkin dia diancam atau dia apa agar segera menyerahkan, akhirnya karena ada rasa ketakutan, Ibu Rosita ini menyerahkan secara sukarela. Secara sukarela, dan katanya Pak Sarya ini perwakilan dari PT Powerpen akan melakukan ganti rugi. Ya kalau pendapat saya, kalau itu tanah milik PT Powerpen, ya tidak perlu lagi mengganti rugi, Pak. Kalau mereka merasa tanah ini milik PT Powerpen, tidak perlu ganti rugi. Namun setahu saya yang dikuasai oleh Patron hanya sebagian. Dia tidak menguasai, hanya sebagian. Jadi dari gambar yang ini, Pak, Bisa dijelaskan, Pak, lokasi tanah Peter yang di Ya. klaim mereka. yang dari gambar ini, Pak, hanya sebagian sini aja. Sebagian sini, nanti saya kasih fotonya. Sebagian sini, menurut Powerpen itu milik beliau. Jadi kan yang tidak ada atas nama PT Powerpen, jadi itu masih hak kami. Kenapa kita harus menyerahkan semua tanah ini kepada PT Powerpen? Itu kan tak jelas, ya kan? Nanti ini saya nanti kasih gambaran, itu ada di handphone saya, nanti saya akan ke Bapak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak bisa dijelaskan oleh Pak Haris Dasopang, pemilik tanah. Karena kasihan, Pak, itu memang tugas saya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum. Itu kerjaan saya, karena kami telah disumpah, baik itu dari perguruan tinggi kami kan saya alumni Universitas Jana Badra tahun 1993, dan saya waktu mengikuti PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, dosen-dosen pun menjelaskan, bantulah saudara yang punya ilmu ini untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah itu aja mungkin hal ini akan dijelaskan sedikit banyak oleh Pak Haris Dasopang. Silakan, Pak. Ya, Pak, bisa dijelaskan riwayat kepemilikan lahan itu awalnya dari tahun berapa mulai menggarapnya? Itu saya beli dulu tahun 90. Ini bukti. Itu tahun 90 dari Pak Bupati, tapi sekarang tak ada lagi. Sudah ada lagi sudah meninggal Ini ya. bukti Pembelian. Ini bukti pembelian. Ini buktinya. Bukti pembelian. Bukti Aslinya pembelian. sudah ditarik kelurahan, Pak. Oh, sudah di kelurahan ya. Nah, karena terbit supradit, jadi Ya, jadi ini ditahan yang kelurahan. asli ditarik. Oke. Terus, Pak. Nah, sudah habis itu tahun ke tahun dapat uang situ. Nah, itu saya urus ke Pindra. Oh, gitu. Jadi sudah saya urus ke Pindra kan. Kita diterbit tuh Iya. yang nama Supradit dulu bilang bikin alasan kok alasan tak laku tuh begitu. Nah, ini supraditnya, Pak. Dua. Ya, itu ini supraditnya ya. Nah, Dua. Aslinya sudah ditarik BPN
karena sudah terbit sertifikat Pak. Ini Ya, asli. betul, betul. Nah, Oke. oke. Jadi lihat juga. Ini kopinya. Oke. Jadi sekarang namanya Supradit. Jadi aku bilang apapun namanya itu aku tak tahu lah, aku bilang mana aku ini sudah sudah RT RW. Siap, siap, siap. Nah, jadi aku karena kelurahan boleh Pak tak bermasalah. Tidak lah, aku bilang kata kan RT. Baik, baik, baik. Sudah diterima ini. Baik, Pak. Ini kemudian di dalam terbit ini kita punya surat ini Supradit ini Dari mana nih? aturannya 3 lembar. Baik, Pak. Baik. Nah, tapi aku dikasih 2. Saya di Artinya satu Supradit ini katanya 2 kantor wartawan hektar ukuran Gerbang dia. KP. Jadi kalau 4 Di 2. Iya, iya, iya. Nah, di kalau daerah ini kan Teluk 5,9. Iya. Jadi, Ini keseluruhannya luasnya berapa ini Pak? Itu Luas ini Pak, tanah nanti pada agak 10 menit lagi kita konfirmasi ya. 59,9 meter persegi ya. Nah, Baik, baik. Berarti misal, jadi sudah terbantahkan yang dikatakan oleh pihak BPN bahwa tanah-tanah ini hanya surat selembar yang mana disampaikan oleh Ibu Is, dan Ibu Is yang mengatakan bahwa permohonan sertifikat ke kantor BPN adalah selembar kertas. Padahal sini sudah jelas dasar hukum kepemilikannya sudah ada. Salah satunya adalah Ini surat yang tebas, awal. Surat surat tebas jual beli Hmm. yang ada dari Mahmud pemilik awal. ya, dan juga Ini dilanjutkan surat dengan Supradit. Supradit atau yang surat pernyataan penguasaan sebidang tanah yang dari pihak kelurahan. Dan ini ada tanda tangan Nah, RT kita RW. minta juga kepada BPN untuk mempertanggungjawabkan atas pekerjaan yang mereka buat. Bagaimanapun sertifikat yang sudah terbit oleh negara harus dipertanggungjawabkan karena itu adalah tanah dan itu adalah untuk rakyat tuh. Ya. Oke, mungkin gitu saja. Mungkin ada Jadi- penutup dari Pak ini terkait dugaan Pak. Ini Pihak apa, Pak? BPN juga mengatakan bahwa Bapak selaku pengacara sebagai mafia tanah, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi tanggapan Bapak seperti apa menanggapi dari sesuai yang kami baca dari surat undangan itu Pak? Dari dasar Apa? undangan itu memang secara langsung dia tidak menuduh saya. Tapi halnya jelas. Dari undangan itu saya dapat mengambil suatu kesimpulan dan saya rasa kepala BPN ini Pak Junaid di Utasoid ini tuh tidak bijaksana karena waktu itu kan bukan di zamannya Pak Junaidi Utasoid, waktu itu kepala Pak Jimmy. Iya. Dia kan hanya sebagai pejabat saja. Sebenarnya dia harus analisa dulu, harus koreksi dulu. Jadi tanah-tanah yang saya dapat nih memang pada dasarnya saya dikasih karena saya ini kan berprofesi sebagai advokat. Karena saya berprofesi sebagai advokat, klaim-klaim saya ini tidak ada uang Pak. Jadi sebagai ucapan terima kasih itulah dengan sangat-sangat ikhlas. Sebagian ada memberikan hibah, sebagian ada memberikan tanpa hibah dengan surat pernyataan. Itu kita sudah lakukan. Dan contohnya surat hibah yang dibuat di bawah tangan itu sudah kita warmatingkan di notaris. Jadi kalau dia mengatakan ini tidak betul, ini menyalah aturan, ayolah kita duduk, kita bongkar menyalah aturan yang mana. Kan itu Pak. Nah, jadi contohnya sekali lagi kita lihat kan Pak, inilah yang dikatakan pihak PowerPoint bahwa tanah dari klien saya dan termasuk tanah saya termakan oleh tanah PowerPoint ini bisa dilihat. Nah, Mungkin bisa bisa di dilihat. zoom, bisa di zoom. Nah itu ada yang bertanda merah. Nah, jadi kita pertanyakan kepada pihak PowerPoint bahwa PowerPoint ini mendapatkan tanah dari siapa? Mungkin dari penggarap. Dan di situ kan sudah ada aturan atau ketentuan surat pernyataan dari penggarap kepada pihak PowerPoint melalui notaris Julkainin yang menyatakan apabila di belakang hari tanah yang dijual kepada pihak PowerPoint ini bermasalah, penggarap itu akan bertanggung jawab. Tapi namun hingga saat sekarang kok kita yang dirugi Pak? Saya tidak bisa terima Pak. Ya mungkin kalau menurut saya yang mafia yang menggarap-garap tanah inilah yang menjual kepada PowerPoint, dan itulah yang harus kita tindak lanjuti dan dibersihkanlah nama saya. Saya tak terima kalau saya ini dituduh mafia tanah. Kita buktikan Pak. Apa mungkin sebaliknya Pak? Nah, itulah. Cuman saya tidak bisa menuduh si A, si B atau kita buktikan lah.
secara hukum betul tak perbuatan saya ini, dan saya dilindungi, saya ada SK dan saya dilantik di Tanjung Karang pada tahun 2012 kemarin. Hingga sekarang alhamdulillah saya belum pernah mengganggu orang, tapi banyak perbuatan yang saya bantu orang dengan cuma-cuma. Itu aja dari saya. Ya Pak Aris, Mungkin cukup sekian dulu bincang-bincang kasus kita bersama jurnalis Roni Paslan hari ini. Mungkin kita minta kepada instansi terkait, baik itu pihak BPN, baik Kanwil maupun kementerian, agar bisa melirik permasalahan ini untuk kepentingan masyarakat, agar permasalahan ini lebih jelas. Kita juga minta keterbukaan Kepala BPN Kanta Karimun untuk terbukalah, jujur dan kooperatif. Selama ini kita minta sebetulnya dia jujur saja apa sebetulnya yang terjadi sampai hari ini. Sertifikat masyarakat ditahan dan diblokir, dan juga dari 2022 ya, dari 2022 kasusnya sampai mediasi sampai hari ini tidak ada titik terang apa keputusannya. Dan menurut kemarin menurut bagian bidang sengketa yang mereka masih menunggu rekomendasi dari Kanwil Provinsi Kepri, cuman belum ada yang bisa mereka jelaskan. Kita juga berharap bersama semoga permasalahan ini bisa selesai, bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, juga bisa membantu dalam permasalahan ini. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak telah mau hadir di tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya garis bawahi sedikit Pak. Nah, ini dengan adanya penerbitan sertifikat ini, kami kan membayar pajak Pak. Jadi kan membayar pajak ini bukan program pemerintah, berarti